Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Putra Kusuma, NPM 18882012010049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi requirement review dari analisis desain berorientasi objek sistem informasi B UPN Veteran Jawa Timur. Di sini requirement review adalah proses yang melibatkan klien atau stakeholder untuk melakukan pembicaraan atau diskusi tentang proyek yang dibuat. Jadi fungsi dari requirement review sendiri yaitu adalah memeriksa dan mereview untuk mengetahui adanya kesalahan dan kelalaian dalam suatu proses atau proyek itu, lalu mendiskusikan masalah tersebut dan menyetujui tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, Top 10 Requirement Review Guidelines. Nomor 10, pastikan model mencakup seluruh masalah domain yang ada. Maksudnya untuk membuat domain yang sempurna dengan tidak membuang waktu yang lama-lama dan terjadi kasus kelemahan analisis, harus diperhatikan beberapa hal. 1. Diagram model domain yang dimiliki abstraksi terpenting dari masalah domain. Kedua, semua kotak pada diagram ini memiliki nama yang tidak ambigu yang bisa berhubungan dengan pengguna sistem. Yang ketiga, menyelesaikan diagram dengan cepat. Terus selanjutnya nomor 9, menunjukkan hubungan generalisasi dan agregasi. Nah, ini maksudnya adalah hubungan generalisasi is-e dan agregasi has-e ini sangat membantu dalam pembuatan diagram konkret dan spesifikasi agar tidak ambigu. Terkadang mungkin memerlukan link list, terutama jika memiliki banyak hubungan dalam model data, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan link list ini. Untuk menghasilkan yang maksimal bisa menggunakan is-e dan has-e. Selanjutnya 8. Jelaskan tindakan dasar dan alternatif dalam active voice. Nah, ini use case menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan sistem dalam present tense, active voice, dan harus menyertakan penggunaan umum maupun penggunaan tidak umum. Selanjutnya nomor 7, jangan mencampur functional requirement ke dalam teks use case. Nah, ini maksudnya functional requirement adalah persyaratannya harus pasif. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memasukkannya dalam deskripsi use case, karena deskripsi use case itu terkadang itu aktif. Functional requirement harus disimpan secara terpisah dan dialokasikan untuk use case itu sendiri. Yang nomor 6, atur use case ke dalam package. Anda dapat mengatur model kasus penggunaan berdasarkan area yang terkait secara fungsional subsistem dengan rilis atau keduanya. Salah satu strategi adalah mengidentifikasi semua kasus penggunaan dalam area fungsional pada penggunaan diagram kasus. Tetapi tulis deskripsi naratif hanya untuk use case yang akan berpartisipasi dalam rilis saat ini. Selanjutnya yang kelima, tulis use case dalam konteks model objek, yaitu cara yang paling efektif dalam mendasarkan use case pada model domain adalah dengan melakukan domain model terlebih dahulu dan tulis use case secara eksplisit itu. Selanjutnya yang nomor 4, letakkan use case dalam konteks user interface. Maksudnya di sini itu untuk mendasarkan use case pada user interface, beri nama layar yang akan berpartisipasi dalam penggunaan case dan gunakan nama-nama tersebut dalam teks use case. Use case perlu menghubungkan tidak hanya model objek tetapi juga model GUI ke deskripsi perlu diaktifkan. Yang nomor 3, gunakan storyboard, line drawing, screen mockup, atau prototipe GUI. Setelah memberi nama pada layar, Anda harus membuat storyboard atau mockup yang membantu untuk menelusuri tindakan yang dapat dilakukan pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem, seperti tombol batal atau seperti tombol lanjutkan dan lain-lainnya.
Yang kedua yaitu meninjau behavior requirement dengan orang yang tepat, yaitu tinjau use case, model domain, dan mockup layar atau prototipe GUI dengan pengguna akhir end user, stakeholder, dan staff pemasaran. Pastikan requirement dipahami dengan baik dan disetujui oleh semua pihak sebelum melanjutkan ke tahap desain. Sasaran requirement review adalah untuk mencapai kesepakatan dasar di antara semua pihak bahwa use case menangkap behavior requirement dari sistem. Yang nomor 1, susun review berdasarkan 8 langkah mudah menuju use case yang lebih baik. Setelah Anda memiliki semua stakeholder dalam satu sesi ruangan rapat tersebut, membuat langkah-langkah untuk dapat dilakukan membentuk sebagian besar sesi tinjauan, yaitu maksudnya itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, seperti apa semua yang berada di luar jangkauan dalam lingkup diskusi tersebut, ubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, pastikan teks use case Anda tidak terlalu abstrak, secara akurat mencerminkan GUI, sebutkan objek domain yang berpartisipasi, pastikan Anda memiliki semua kursus alternatif, kemudian lacak setiap persyaratan ke kasus penggunanya. Yang terakhir, buat setiap use case menggambarkan apa yang coba dilakukan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu untuk contoh studi kasusnya dari Internet Bookstore. Nah, di sini yang pertama menghapus semua yang di luar cakupan atau di luar scope dari setiap use case. Nah, contoh dari Bookstore sendiri itu use case-nya itu menunjukkan detail buku. Ya, ini contohnya. Jika user punya akun, dia akan login terlebih dahulu. User akan diarahkan ke dalam halaman utama website. Area ini harus mudah untuk diakses dan harus mudah untuk mengakses area pencarian direktori buku. Contohnya 10 buku yang paling dicari. Kemudian user mencari detail buku, sistem akan menampilkan informasi buku. Seterusnya, jika user menginginkan, dia dapat melakukan pembelian buku. Pembayaran yang diperbolehkan melalui Visa, Amex, dan cek. Nah, di bagian ini yang harus dihapus dari cakupan atau skupnya yaitu jika user menginginkan, dia dapat melakukan pembelian buku. Pembayaran yang diperbolehkan melalui Visa, Amex, dan cek. Nah, ini tidak termasuk dalam detail dari buku tersebut, makanya harus dihapuskan dari metode ini yang di luar dari cakupan use case-nya. Terus kemudian penamaan objek domain yang berpartisipasi. Nah, penamaan dari objeknya itu maksudnya itu seperti customer, terus kemudian toko buku. Ini basic course-nya atau contohnya itu yang tadi yang kemarin. Customer akan diarahkan ke halaman utama toko buku. Area ini harus mudah diakses dan harus mudah untuk mengakses area pencarian dan daftar penjualan terbaik. Kemudian customer mencari detail buku, sistem akan menampilkan detail buku tersebut. Nah, di sini customer dan toko buku yang menjadi penamaan objek domain yang berpartisipasi. Kemudian memastikan adanya kursus alternatif. Maksudnya dari kursus alternatif itu sendiri adalah adanya jalan keluar khusus seperti kayak di luar sistem, seperti ketika customer akan mengarahkan ke dalam pencarian halaman toko buku, terus customer pencarian di buku, misalnya judul bukunya matematika komputasi. Nah, dalam sistem tersebut tidak ada buku matematika komputasi, maka tampilan yang ada di sistem tersebut itu buku tidak ditemukan atau buku tidak ada. Sistem menampilkan halaman detail buku tersebut karena tidak adanya stok dari buku tersebut. Nah, ini termasuk alternate course. Kemudian
Memeriksa bahwa use case test tidak terlalu abstrak. Maksudnya ini customer akan diarahkan ke halaman toko buku. Area ini harus mudah diakses dan harus mudah untuk mengakses area pencarian dan daftar penjualan terbaik. Kemudian customer mengklik link melihat buku, sistem akan menunjukkan detail buku dan menampilkan halaman detail buku. Nah, maksudnya itu harus ketika customer melakukan pencarian atau melakukan apapun itu harus spesifik, seperti mengklik link untuk melihat buku, maka bukunya itu sistem akan menunjukkan detail buku seperti itu. Kemudian mengubah passive voice ke active voice. Nah, ini maksudnya itu kan awalnya customer akan diarahkan ke halaman utama toko buku dan dirubah ke active voice. Customer mengetik URL halaman toko buku yang ditampilkan oleh sistem, kemudian customer mengklik link untuk melihat buku, sistem akan menunjukkan detail buku dan menampilkan halaman detail buku. Maksudnya ini ketika customer itu melakukan suatu tindakan, sistem akan merespon tindakan tersebut dan membuka hasil dari tindakan tersebut, dan itu adalah timbal balik dari itu semuanya. Yang terakhir, menelusuri setiap requirement ke use case. Nah, maksudnya itu dapat memungkinkan user untuk mengirim review buku favorit mereka. Kemudian review tersebut harus muncul ke dalam halaman detail buku. Review harus termasuk dalam rating customer, misalnya dari bintang 1 sampai bintang ke-5, di mana biasanya juga muncul bersama dengan judul buku pada daftar buku. Itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang requirement review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau suara bising dari saudara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.